Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, jumpa lagi dalam acara podcast Bawaslu Kabupaten 50 Kota, Opsi, Obrolan Pemilu dan Demokrasi. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu istimewa, siapa lagi? Mungkin ini merupakan salah seorang petinggi ASN di pemerintah Kabupaten 50 Kota. Selamat datang Pak Haji Joni Amir, SSMM. Beliau merupakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Pemerintah Kabupaten 50 Kota. Terima Selamat kasih telah diundang di acara podcast ini. Semoga nanti ada manfaatnya. Tentunya pastinya Bapak, akan banyak hal-hal yang mungkin akan kita kupas, karena memang untuk kali ini, episode kita kali ini, kita akan membahas terkait dengan netralitas ASN pada tahapan kampanye pemilu Iya. 2024 Bapak. Sebelum mungkin kita akan bincang-bincang terkait hal ini, tentu kami ingin tahu dulu nih gitu ya, selaku ASN tentunya Pak Joni Amir sudah lama ya Sudah lama. menjadi pegawai. Ini bisa diceritakan sedikit Pak, Iya. gimana? Terima kasih, Mel. Kami ASN sudah mencapai 33 tahun. Wow, sudah lama ya Pak ya, Diangkat tahun 90, 90. kemudian sudah melaksanakan kegiatan di berbagai OPD. Mhm, mhm, Nah, kemudian diamanahkan oleh pimpinan terakhir pada hari ini mhm. diamanahkan di Badan Kesbangpol. Kalau diceritakan dari awal, dari tahun 90 sampai sekarang tentunya sudah banyak Wah, sekali banyak sekali, jabatan-jabatan banyak. yang Mhm, sudah Bapak emban mhm. gitu ya Pak. Saat ini kita udah ada undang-undang Iya, terbaru nih udah. Pak ya, terkait dengan ASN yaitu nomor 20 tahun Iya, 2023, di mana ini merupakan, perubahan ya Pak ya, beban. dari undang-undang sebelumnya nomor 5 tahun 2014. Nah, ini mungkin kita berceritalah sedikit Mhm. dulu ya Pak, sebelum kita masuk kepada tema kita kali ini. Eee, ini kalau menurut Bapak sendiri, apa sih yang menjadi dasar perubahan undang-undang ini gitu? Dari undang-undang yang lama ke undang-undang yang baru saat ini. Memang, eee, ada perbedaan atau bagaimana? Mhm. Jadi barangkali sebagai dasar daripada perubahan undang-undang ini tentu melihat dinamika yang ada. Iya, benar Pak. Dinamika yang ada ini kemudian bercermin pada Mhm, pelaksanaan pileg, pilpres, dan pilkada sebelumnya. iya, Inilah barangkali jadi dasar bagi mhm, pemimpin kita untuk merubah sehingga nanti ada perbedaan dari yang lalu sehingga dan kenetralitasan ASN mhm. benar-benar terjamin. Iya, benar sekali, Bapak. Mhm, Mungkin ini hal kecil gitu ya, Pak, hal mhm. kecil yang mungkin perlu saya tanyakan juga ke Bapak gitu. Selama ini kan kita mengenal PNS. Iya, Nah, tapi sekarang lebih, familiar viralnya seperti itu ASN, iya, seperti iya, itu iya. ya. Mhm. Sebenarnya ada perbedaan nggak sih, Pak, sebenarnya antara PNS dengan ASN? Perbedaan antara aparatur sipil negara dan Mhm, pegawai negeri sipil tentu mhm, tidak jauh mhm. berbeda. Iya, betul. Secara tugas barangkali sama, Mhm. cuma lebih dikuatkan, lebih manajemennya lebih diperbaiki daripada PNS PNS dulu. sendiri Iya. gitu ya, Pak. Mhm. Dan juga mungkin kalau ASN itu terdirinya dari sekarang juga ada P3K ya, Iya, Pak, iya. ya Mhm, pastinya. Jadi mhm. mereka juga include sekarang dalam Iya. ASN begitu ya, Pak. Ya, sahabat Bawaslu, tentunya sekarang kita Mhm. akan mengupas lagi ya Iya, terkait dengan tema episode kita kali ini, Bapak, tentang netralitas iya. ASN pada tahapan kampanye tentunya. Nah, sebenarnya jumlah ASN itu sendiri di Kabupaten 50 Kota saat ini berjumlah berapa orang, Kak? Eee, Makasih ini pertanyaan yang cukup bagus juga, karena PNS Mmm, tentu kita harus tahu dulu data berapa PNS kita, iya, ASN kita berapa, P3K heeh, kita berapa. mhm. Sampai data terakhir, ASN yang ada di tempat kita ini sebanyak 5.718 Wow, orang. cukup lumayan Kemudian, ini. ditambah 1.700 Mhm, 1.300 ya, mhm, eee dari P3K. P3K, artinya Mhm, lebih dari 7.000
ASN dan P3K yang melayani masyarakat. Tentu ini punya potensi yang sangat luar Mhm. biasa kalau Mhm. dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan golongan atau apa. Mhm. Sehingga tadi yang Bu Mel sampaikan tadi, berkaitan dengan itu keluarlah aturan-aturan. Iya, benar. Aturan salah satunya Mhm. yang terbaru Yang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu tentang di samping kesejahteraan pegawai, reward dan punishment, di sana mhm. juga ada satu pasalnya mengatakan tentang netralitas ASN dan P3K. Nah, ini yang perlu sekali nanti yang perlu diketahui Mhm. bagi ASN supaya jangan terlibat terlibat dalam kepentingan tertentu. Tentunya Pak, dengan adanya undang-undang ASN yang baru saat ini, pemerintah, daerah saya yakin dan percaya itu sudah semakin meningkatkan, bagaimana membina mungkin ASN-ASN yang ada Ya. di daerah. Nah, kira-kira bisa Bapak sampaikan kepada kita, kepada sahabat Bawaslu semua, bagaimana proses ataupun mekanisme dalam pembinaan pegawai di Kabupaten Lima Purwakarta itu sendiri, Pak? Pembinaan pegawai ASN di Kabupaten Kota itu Mhm. tentu berkaitan dengan peningkatan SDM. Mhm. Peningkatan SDM ini ada yang bersifat fungsional, Mhm. ada yang bersifat struktur. Ini tentu pembinaannya secara berjenjang. Mhm. Yang perlu sangat sebenarnya perlu dibina itu adalah karakter. Karakter, benar Karakter. sekali. Ini yang sering menimbulkan permasalahan di lingkungan ASN sendiri. Mmm. Kemudian pembinaan yang dilaksanakan oleh daerah Mhm. berkaitan dengan netralitas ini tentu kita kemarin sudah November kami melaksanakan Fakta Integritas. Mhm. Fakta Integritas ini dilaksanakan oleh seluruh kepala OPD. Nice. Hmm. Kepala OPD ini diminta untuk melaksanakan fakta integritas Mhm. di hadapan kepala daerah supaya berlaku netral pada pelaksanaan baik itu pileg, pilpres Mhm. maupun pilkada nanti. Ah. Karena ini penting Mhm. sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, potensi ini kalau diganggu dimasuki oleh kelompok-kelompok tertentu, ini tentu akan tidak netral dalam pelayanan publik. Eee, Gimana kalau misalnya ini, suami istri, salah satu calon itu merupakan, eee, ASN. Iya, Nah, misalnya yang suaminya nyalek nih gitu iya, ya, istrinya itu ASN gitu. Nah, apa yang harus dihindari dan diperhatikan agar tidak melanggar undang-undang ASN? iya. Barangkali ini perlu pemahaman aja, pemahaman Mhm. daripada pasangannya Mhm. supaya jangan dukung pasti mendukung. Yang Mhm. namanya istri kita atau suami kita ikut pasti kita dukung. Tapi secara umum di depan umum tentu ini yang perlu kita perhatikan. Iya. Karena yang dilihat bukannya suami dia, tapi ASN-nya itu yang dilihat Iya. orang. Jadi Mhm. kita juga bermohon Mhm. kepada suami atau istri yang ikut, nah itu Mhm. bagi ASN-nya untuk Benar-benar. memperhatikan rambu-rambu atau aturan yang sudah Iya. ada supaya jangan terkena oleh aturan tersebut. Iya, Nah, jangan sampai dilaporkan ke Bawaslu ya, iya, Pak, ya, iya, intinya iya, gitu ya. heeh. Nah, di pemilu tahun 2019 sebelumnya ini, apakah ada ASN yang melanggar undang-undang ASN? Menurut informasi data yang ada Mmm. di Kesbangpol itu ada Mhm. 6 orang, 6 orang. 6 orang Ya. ASN yang terlibat dukung-mendukung. Ya mudah-mudahan di tahun ini nggak ada lagi kita Iya, temukan. Berharapnya harapan seperti kita itu ya, seperti itu. Pak. Ya bagaimana mungkin cara kita lebih meningkatkan pemahaman ya bagi Mhm, ASN sendiri tentang dengan undang-undang ini kita yang baru iya, ini. mhm, Nah itu ya. mhm. Nah, sebenarnya kalau sanksi terberat itu bagi ASN apa sih, Pak, kalau mereka tidak netral dalam tahapan kampanye ini? Sanksi yang paling berat itu tentu berhenti. Iya. Itu apa itu yang Mmm. berhenti tentu
Yang pasti kalau dia ikut Mm-mm. pasang badan di apa tuh barangkali itu sanksi berhenti. Cuma yang biasa saya laksanakan, yang pemberhentian itu belum ada saya dengar. Cuma yang sanksinya paling turun jabatan, turun pangkat, itu yang baru yang pernah kita dengar. Tapi sanksi yang untuk berhenti jadi PNS itu belum ada saya dengar. Belum ya, Belum Pak, belum ya. ada. Baru ada penurunan dan itu Iya, memang di KSN sendiri yang iya, punya kewenangan untuk iya, hal itu ya, Pak, iya. ya. Baik, sahabat Bawaslu semua, tentunya kita juga akan mencoba bertanya kepada Bapak terkait dengan kesiapan dari pemerintah daerah Kabupaten 50 Kota terkait dengan kita ini akan menghadapi pemilu serentak tahun 2024 dan khususnya juga nanti pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah eh, tahun 2024 juga. Nah, seperti apa kesiapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah? Terima kasih. Kesiapan kita untuk mengenai pelaksanaan Pileg Pilpres, Mhm, tentu kita mendukung secara nasional. mhm, Dukungan secara nasional tersebut kita mengharapkan untuk masyarakat memberikan hak suaranya, mhm, karena ini penting. Itu disampaikan, tapi kita tidak menyampaikan dari golongan siapa-siapa, tapi pemerintah adalah tugasnya untuk itu, mhm, memberikan supaya masyarakat datang berbondong-bondong ke TPS untuk menyalurkan hak suara. Jadi ini salah satu tugas kita dalam mensukseskan pelaksanaan Pileg dan Pilpres. Kemudian pada pelaksanaan pilkada ya, tentu berbeda lagi oke, karena semua adalah ditanggung oleh daerah. ya, Nah, benar mulai sekali. dari Mhm, kegiatan fasilitasi kegiatan-kegiatan di KPU dan Bawaslu mhm, itu ditanggung oleh pemerintah daerah. ya, Kemudian mensukseskan acara tersebut juga mhm, ditanggung oleh pemerintah daerah. mhm, Jadi seluruhnya kalau yang berkaitan dengan pilkada itu udah pasti ditanggung daerah karena itu diatur oleh undang-undang. undang-undang sendiri. Kemudian yang menyangkut pilihan pilpres ini kita Mhm, hanya mendukung ya, dan memfasilitasi oke. apa-apa yang butuh, apa yang kurang itu Mhm, difasilitasi oleh pemerintah daerah. mhm, Kemudian kalau yang bersifat mhm, operasional ya, dan logistik lainnya tentu mhm, disiapkan oleh pemerintah pusat melalui mhm, dana APBN. ya, Khusus kalau pilkada memang kita mhm, sesuai dengan undang-undangnya ya. dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ya kalau kita kaitkan lagi nih dengan Hmm, netralitas ASN tadi, itu hmm, kan tadi Bapak sampaikan bahwasanya kita ada dukungan lah, hmm, semacam dukungan dari pemerintah daerah untuk nah kira-kira sudah ada belum Pak berupa pelatihan-pelatihan mungkin atau sosialisasi-sosialisasi mungkin iya, yang sudah dilakukan pemerintah daerah terhadap ASN ini berkaitan dengan tahapan-tahapan yang berlangsung saat ini, hmm, terutama tahapan kampanye ini? iya. Ya, berkaitan dengan itu, kita sudah melaksanakan namanya pendidikan politik. Oke. Itu di Mhm. Kesbang sudah dilaksanakan kegiatan itu untuk tahun 2023 ini. Sudah ada ya? Kemudian di 2023 ini mau 24 kita juga menyiapkan Mhm, namanya tim monitoring, tim des mhm, pemilu. mhm, Ini melibatkan semua unsur, mhm, termasuk TNI Polri, karena pelaksanaan pemilu mhm, yang kita harapkan itu bersih dan murni. Nah, ini yang kita harapkan tentu harus disiapkan. Kemudian untuk yang lain-lain berkaitan dengan suksesnya acara ya, pelaksanaan pemilu maupun pilkada nanti, kita sudah menyiapkan mhm, salah satunya secara untuk pendanaan kita sudah melaksanakan hal tersebut walaupun kondisi daerah dalam mhm, kondisi yang sangat sulit, mhm, tapi berkat kesepahaman mhm, antara KPU dan Bawaslu iya, dengan pemerintah daerah, ini dapat kita saling tarik ulur tentang sesuai dengan kemampuan. iya, Kemampuan mhm, kita segini, kebutuhan kita segini. iya, Tentu inilah yang memandang kami
dari Mhm. pemerintah tentu melalui Kesbangpol. Mhm. Terima kasih sudah dapat terrealisasi Mhm. dana untuk khusus untuk pilkada, baik untuk Bawaslu maupun Mhm. KPU. Mhm. Ini yang sangat membanggakan Ya. sesuai dengan edaran atau Kemendagri tersebut, kita sudah dapat melaksanakannya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah. Mhm. Baik Bapak, mungkin ini, terakhir ya, Bu, ya, Siap. sahabat Bawaslu semua, tentunya kita juga ingin, mengetahui lah gitu Hmm. istilahnya, semacam apa namanya, mungkin himbauan dari Iya. pemerintah daerah sendiri terkait dengan, pelaksanaan tahapan kampanye saat Iya. ini, khususnya bagi ASN. Kira-kira seperti apa himbauan yang akan diberikan oleh pemerintah daerah terhadap ASN yang jumlahnya lebih dari 7.000 orang? Ya, dengan jumlah yang sebesar itu tentu banyak orang yang mempunyai kepentingan. Ya. Jadi kami mengharapkan ya, Mhm. mengharapkan kepada seluruh ASN, P3K, THL, aparat negari dapat bersikap netral. Ya. Karena ini penting bagi kita untuk pelaksanaan pileg pilpres maupun pilkada yang bersih dari permasalahan-permasalahan ada. Karena kita sebagai ASN itu ada aturan main yang harus kita sikapi bersama. Jadi sekali lagi harapan kami, harapan pemerintah daerah melalui Kesbangpol ini Mhm. mengharapkan kepada kita untuk pelaksanaan pilpres berjalan dengan lancar, Mhm. kemudian kita tidak terlibat dukung-mendukung secara frontal. Ya. Kemudian mari kita bersama-sama ikut mensukseskan pelaksanaan pileg dan pilpres maupun pilkada nanti. Baik Bapak, terima kasih banget ini udah banyak sekali bincang-bincang kita pada episode kali ini terkait dengan netralitas ASN. Tentunya ini ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi pendengar sahabat Bawaslu semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian bagi kita bersama tentunya dan khususnya bagi ASN sendiri yang ada di Kabupaten 50 Kota. Seperti itu ya Pak ya. Kami dari pemerintah daerah mengucapkan terima kasih Bu Mel Iya, yang telah sama-sama Bapak. memberikan kesempatan Mhm. kepada pemerintah daerah untuk memberikan Mhm. informasi informasi tentang bagaimana pentingnya kita bersikap netral Benar dalam sekali, Pak. hal pelaksanaan pileg, pilpres maupun pilkada nanti. Mhm. Sahabat Bawaslu semua, demikianlah, episode kita kali ini terkait dengan netralitas ASN pada tahapan kampanye pemilu tahun 2024. Tentunya harapan kita bersama, pemilu dan pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah serentak tahun 2024 ini dapat bisa terlaksana dengan baik, sesuai dengan jargonnya Bawaslu, Bersama bersama rakyat rakyat awasi awasi pemilu, pemilu, bersama bersama Bawaslu Bawaslu tegakkan tegakkan keadilan keadilan pemilu. pemilu. Baik sahabat Bawaslu semuanya, demikianlah episode podcast kita pada hari ini tentang netralitas ASN pada tahapan kampanye pemilu tahun 2024. Sampai ketemu lagi di dalam episode-episode menarik berikutnya di dalam obrolan pemilu dan demokrasi. Terima kasih banyak. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.